Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di dalam channel Ki San San yang membahas seputar penyakit-penyakit, ya, penyakit-penyakit non medis. Kadang bingung, masa ada penyakit non medis dan medis? Ya, tidak sama. Cuman kan Mbah Mbuh bahasnya seputar non medisnya. Kalau medis urusan dokter, Mbah Mbuh ini seputar non medisnya, menjelaskan secara non medisnya, ya. Karena ada penyakit medis dan non medis kayak gitu. Jadi kadang ada juga medis, tapi juga disebabkan dari non medis. Apa? Yaitu tentang alaqul karimah kayak gitu. Ya Lur ya. Ya, monggo Lur. Katanya tadi mau nanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Ki San San. Saya mau nanya ini masuknya agak-agak lebih spiritual mungkin, Mbah. Ya. Ini ada misalkan kita main di barang susuk di badan gitu, kan ada yang namanya susuk pakai emas lah, pakai macam-macam itu, ada gitu inten ya. juga katanya ya. Kadang buat apa, cantikan lah, biar tampan istilahnya gitu betul. ya. Yang saya mau tanyakan, efek samping dari susuk tersebut ke rohani kita, ke lahiriah kita, ke badan kita itu bagaimana, dan penyakit apa yang nanti timbul ke diri kitanya gitu, Mbak. Gitu ya. Apa misalkan kan ada nanti bisa jadi penyakit infeksi apa gitu misalkan, Mbak. Oh, Gitu. jadi ada akibat ya. Ada sebab, ada akibatnya akibat gitu. Mungkin ya. ini ranah-ranah kesirikan juga mungkin. Betul. Itu aja, Mbak. Monggo. Ya. Ini pertanyaan yang bagus dari dulur-dulur ini ya. Jadi nanyain tentang masalah orang pasang susuk ya. Susuk ini ada susuk emas, inten. Biasanya buat badan biar kuat, biar cantik, biar tampan, biar di pekerjaan ini naik kayak gitu ya. Iya. Kalau dibilang ini dalam hukum-hukum kesyariatan atau kemarifatan ini kayak gimana ya? Itu nanti bisa ditanyakan ke yang ahlinya hukum fikih. Cuman kalau ala Mbah Mbuh ini tetap nggak boleh. Karena apa? Ketika kita ini sudah bersandar pada barang-barang kayak gitu, berarti kita ini sudah tidak percaya dengan Allah lagi. Secara kesyariatan, ya, betul kan ya? Sudah tidak percaya dengan Allah lagi. Padahal sudah dikatakan bahwa Allah ini maha segala-galanya. Ya. Bersandarlah kita kepada Allah Ta'ala, jangan bersandar kepada amal-amal, apalagi barang-barang yang kayak gitu. Ini masuk ke ranah kesirikan. Ketika ke ranah kesirikan ini kita terjang, kita jalankan, jelas resikonya banyak sekali. Resiko banyak sekali. Penyakit yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Banyak sekali. Satu, orang kalau sudah bermain di kesirikan, ini 3 yang kena. Resikonya 3 nih. Yang pertama, ini masalah perekonomian. Perekonomian gini, walaupun jangan dapat banyak, tapi permasalahan ada aja keluar tetap. Jadi keuangan ini kayak gini terus. Ini yang pertama. Yang kedua, ini keluarga. Keluarga ini kayak gini. Jadi nggak pernah tentram keluarga itu. Ya. Terus yang ketiga kesehatan. Kesehatan ini pasti ada aja penyakit. Anak, istri, terus kayak gitu. Ini terus. Ya. Imbas. Karena dari pasang susu itu.
Ya namanya orang pasang susuk pasti nggak cukup sekali. Pasti lagi dan lagi. Karena apa? Keyakinan kepada Allah Ta'ala sudah hilang. Nanti justru berimbas ke besar. Contoh, ketika ada orang yang pasang susuk, dia datang kepada orang yang punya pintar atau apalah. Hanya ketika ada segala sesuatu yang terjadi, dia akan laporan kepada orang yang mengaku pintar itu. Akhirnya akan bilang, wah, ini ada orang yang nggak suka sama kamu nih. Pasang lagi kan? Pasang lagi. Penyakit yang ditimbulkan apa? Satu, bagian kepala pasti sering sakit. Migrain, vertigo. Ini satu. Yang kedua, kaki. Kaki ini pasti sakit. Nah, tinggal ini larinya kemana pasang susuk itu? Bisa beruntat kemana-mana. Bisa saraf kena semua. Saraf. Yang tadinya cuma spiritual, non-medis, bisa lari ke medis. Karena apa? Saraf otak yang di belakang sini, ini menjadi panas. Sudah sering dijelaskan di Kisansan, nanti oksigen ini nggak lancar, darah juga nggak lancar, maka akan terjadi namanya penyumbatan darah di otak, atau terkenal dengan kanker otak. Penyumbatan darah. Ini larinya bisa kemana-mana. Dan ini nanti bisa turun-temurun ke anak, ke cucu, cicit. Inilah bahayanya. Dan hidup jenengan tidak akan tenang kayak gini terus. Karena adalah hari kesirikan. Bahaya nggak? Bahaya. Dari susu aja satu. Karena apa? Ketika ada rukun iman, 6 rukun iman, yang pertama, percaya adanya Allah. Terus kalau jenengan tidak bersandar lagi kepada Allah, tidak percaya lagi dengan Allah, percaya dengan barang-barang klenik kayak gitu, ini gimana? Keimanan kita sudah hilang. Imannya orang itu sudah hilang. Ketika imannya orang itu sudah hilang, apa yang didapat? Iblis. Ya enggak? Iya, iya. Bahaya enggak? Kalau masalah banyak penyakitnya, wah luar biasa. Itu tergantung nanti larinya kemana. Kalau misal pasang susuknya buat kecantikan misalkan, itu larinya kemana, Gus? Kata Pak Bah. Biasanya kayak gini. Ini kalau kayak kecantikan, bagian wajah. Ini nanti bisa. Ya, wajah bukannya tambah cantik, tambah rusak. Ya kalau memang itu emas, benar, yang dimasukkan. Itu bisa korosi. Di darah memang. Ada di kesehatan memang ada. Tapi bukan larinya ke spiritual, enggak, memang. Jadi buat masker, emas itu bagus. Karena apa? Mengencangkan sel-sel kulit. Ini dalam kedokteran bagus. Emas itu bagus. Tapi coba apa yang dipasang, apakah benar emas? Kalau bukan emas, terus nggak korosi di darah. Apa darahnya nggak kotor nanti? Terus karatan lagi ya? Iya, hancur nggak, rusak nggak? Ngeri. Sekarang secara logika ilmiah, coba jenengan. Ketika ada orang pasang susuk katanya inten ataupun cuma 250.000 rupiah, masuk akal nggak? Enggak. Kira-kira apa yang dipasang? Bohong. Ya kan? Bahaya, nah. Ya? Bahaya. Kayak gitu. Bahaya itu. Nanti merantak kemana-mana. Kesyirikan yang terjadi. Kalau sudah kita, keimanan kita hilang, naudzubillah min dzalik. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Ya? Bahaya. Terus dipakai buat ibadah, sholat, itu juga itu enggak sah ya? Yo. Sekarang kalau dalam kemarifatan, orang haid, sholatnya sah nggak? Ya enggak. Lah, haid itu kan kotor, tidak suci, ya kan? Lah ketika orang sudah pasang susu, berarti sudah tidak percaya kepada Allah Ta'ala lagi. Suci nggak? Berarti jiwanya udah kotor. Ya iya. Sudah tidak beriman kok kepada Allah. Terus ketika melakukan sholatnya buat siapa? Kan nggak gitu.
Terus ketika sudah dia tidak percaya lagi kepada Allah, yang disembah siapa? Pertanyaannya kayak gitu. Iya. Masuk nggak? Masuk. Ya kan? Ya kayak gitu aja. Padahal yang namanya orang kalau beriman, ini harus percaya kepada Allah. Adanya Allah. Percaya adanya malaikat. Percaya adanya Rasul. Percaya adanya kitab. Percaya adanya gaib. Percaya adanya hari akhir. Nah, terus kalau percaya dengan barang-barang kayak gitu, gimana orang itu mau beriman? Ketika dia tidak beriman, berarti Islam enggak? Ya enggak. Ya, Iya. ini. Ya. Jadi jauhilah kayak gitu. Ayo bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Jangan bersandar kepada barang-barang kayak gitu. Ya. Nanti penyakit yang terjadi. Ketentraman keluarga hancur. Perekonomian jelas. Nggak barokah. Nggak barokah. Jangan mau sekaya apapun, tetap nanti akan hancur habis. Dan justru anak-anaknya kena imbas. Ada yang idiot lah, ada yang cacat lah. Ya kan? Coba jangan lihat aja. Ini karena apa? Semata-mata teguran daripada Allah Ta'ala. Tinggal jangan pasang susunya buat apa? Kaki yang sakit. Ini sakit. Nanti saraf kena. Ya. Iya. Soalnya biar nggak ngantuk. Saya ya nggak ngantuk. Lur ya. Dulur Kisansan ya. Ini, maka lur bantu Kisansan dengan like, comment, subscribe, share ya. Ini berjuang ini. Nah, dulur Kisansan buat edukasi tentang kesehatan ya, sehat ya, betul. Ada yang tanyakan lagi? Kadang itu ya besok juga kadang ada yang dimanfaatkan buat bidang olahraga juga ada itu Mbak. Kekuatan ya, Kekuatan pasang di kaki biar loncatnya tinggi katanya gitu. Itu mungkin hanya manipulasi aja ya. Kalau manipulasi sih enggak sebenarnya. Oh enggak. Cuman sugesti. Sugesti aja ya. Sugesti. Oh. Jadi orang itu tersugesti. Ya memang ada orang yang ahli memang pasang kayak gitu. Sekarang ini banyak yang abal-abal, penipuan. Iya. Hati-hati. Yang paling ngerinya nggak bisa keluar lagi tuh. Iya. Ya terus entah itu benar atau enggak tetap nggak boleh. Syirik masuk. Sekarang kalau jenengan mau kuat, tak kasih rumus yang jitu. Ya, nggak usah pasang susu. Jenengan bersandar saja, dekati saja yang maha kuat. Allah yang maha kuat. Ketika Allah yang maha kuat, sudah dekati jenengan. Dengan apa? Bersandar pada Allah Ta'ala. Insya Allah jenengan kuat. Ya. Karena Allah ini segala-galanya. Kenapa kita bersandar kepada yang lain? Kalau Allah yang maha kuat, kenapa jangan takut? Kalau jangan pengen kuat, ya sudah bersandarlah yang maha kuat. Iya. Padahal ada susu yang halal ya. Ada. Gitu ya. Ya, susu yang halal. Ya. Ketika jenengan belanja uangnya 100.000, ya dapat kembalian susu, itu bahasa Jawanya. Ya, halal enggak? Halal. Ya, betul ya. Itu susu halal. Ya, itu. Ada lagi yang manis Mbak, susu itu. Apa itu? Susu itu Mbak, susu putih itu lah Mbak. Susu putih apa ya? Mana? Susu Indomaret ya? Ah, itu Mbak, maksudnya. Susu. Susu putih. Ini gitu. kalau anak muda mah nggak kayak gini, larinya ke situ. Ya. Anak muda mah kayak gitu ya. Anak muda, maklum ya. Ya, belum dapat jodoh. Nah, ini akibat halusinasi. Ya. Bahaya ini ya. Nah, ini harus diruqyah ini. Bergaul dengan halusinasi ya. Iya. Baik, Ayo. dari halusinasi itu apa Mbak? Kesehatan dampaknya. Apa tuh halusinasi? Iya. Ya lah nggak bagus. Banyak melamun jenengan. Ketika jenengan banyak melamun, saraf banyak kosong, otak.
Ini akhirnya apa? Jangan terlalu berhalusinasi tinggi, bisa nanti masuk gangguan-gangguan depresi, kejiwaan juga. kejiwaan bisa. Banyak bengong. Ini kosong. Karena apa? Dalam ilmu kespiritualan, ini ketika ada namanya ruh sukma. Ketika halusinasi ini sukma kacau. Akhirnya nanti dikendalikan oleh iblis. Nanti ketawa sendiri. Itu. Jalan-jalan Kekejiwaan enggak? Kejiwaan. Nah, itu bahaya ya. Jangan terlalu berhalusinasi. Hiduplah yang rasional, yang ilmiah. Ya. Kalau pengen hidup enak, nyaman, ya udah dekati yang maha nyaman, yang maha tentram, yang maha segala-galanya siapa? Allah Ta'ala. Ya sudah. Ikhtiar boleh, tapi dengan syariat Islamiyah. Dan ikhtiar ngawur. Ya, paham ya Lur ya? Paham. Nah. Jadi benar Lur, ya. Jadi di era-era sekarang ini lebih berhati-hatilah, lebih bijaklah. Jangan sampai kita ini karena nggak bisa mengendalikan 4 sifat kita, akhirnya kita tergerus, tergelincir. Di era-era sekarang ini yang serba modern, persaingan hidup yang semakin panas, akhirnya jenengan tidak bisa mengendalikan 4 sifat, akhirnya jenengan ikut-ikutan, akhirnya menggunakan segala macam cara kesyirikan engkau terjang, engkau lakukan. Ini bahaya. Bukannya engkau malah justru akan menuju ke dalam kebahagiaan, tapi akan menuju ke dalam kehancuran. Ya. Lebih bijaklah dalam menilai dan mengkaji suatu masalah, dalam meniti hidup di sini. Ya. Belajarlah ilmu-ilmu ibadah, fondasi diri kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala yang bagus. Kayak gitu, ya Lur. Ya. Ada lagi Lur. Ini, monggo. Ya. Udah. Terus ada yang bisa Mbak, pengalaman sendiri nih Mbak. Iya. Nah, mudah ya. Pak, apa namanya, ke kesehatan ada efeknya lagi apa enggak gitu. Ini kan tadi ya ibaratnya kayak apa, kayak susuk juga, tapi ini bukan ditempel lah, cuman apa namanya, instan langsung kalau mau bertanding itu kan. Misalkan dulu saya pernah kan ikut apa, main bola gitu Mbak ya. Kan disuruh biar kuat, biar bagus main bolanya gitu Mbak ya. Datang aja ke Bapak ini misalkan ya. Nah, terus kita itu datang ke sana rame-rame gitu Mbak ya. Datang ke sana ya, didoain apa di apa gitu. Suruh minum ini, ya apa, minum air gitu ya. Udah didoain gitu, minum air udah didoain, terus kakinya diepret-epretin gitulah, dikepret-kepretin air gitu terus. Nah, yang terakhir yang anehnya juga ya, disembur juga Mbak. Ya udah bau lah gitu Mbak ya. Tanyanya ya saya. Wah, nah, disembur gitu lah. Terus nanti kalau mau masuk ke lapangan harus baca ini katanya gitu ya. Ngelilingi lapangan dulu berapa kali gitu. Nah, terus itu efek yang ditimbulkannya itu apa? Nah, saya itu pernah ya nyobain gitu. Nah, efek saya malah di lapangan ya bakat udah punya gitu, malah di lapangan pas mau main itu malah kayak kunang-kunang lah apa gitu. Yang saya rasain itu. Apakah itu efek dari sana? Apa cuman halusinasi gitu, Mbah? Nah, gitu. Jadi kayak gini, ya. Kalau apapun, ketika kita sudah meyakini suatu benda, itu tetap tidak boleh. Kalau minum air ini sebenarnya tidak apa-apa. Saya minum air, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dilarikan ke dalam keyakinan, ya tidak boleh. Apalagi keyakinan itu sudah didoktrin dengan merasa yang memberikan orang pintar sudah di... Ya.
Ini tidak boleh ya. Berarti jenengan sudah tidak percaya lagi, saya bilang kepada Allah Ta'ala. Nah, apalagi sampai kaki disembur kayak gini. Berarti jenengan sudah seperti tidak memperdulikan Allah Ta'ala. Ini ya. Mending kaki Mbak ini ke muka langsung bagus gitu. Mau ya, kayak gitu. Kalau jenengan kok sampai kunang-kunang apa? Ini mungkin karena apa? Satu mungkin karena jenengan kalau dalam medis kecapean itu. Itu biasanya kurang darah. Kalau dalam medis kurang darah. Sebenarnya bukan masalah itunya. Jadi logikanya kan katanya kan harus baca apa-apa dulu sebelum tanding itu kan harus baca-baca apa terus lari dulu 7 keliling-kelilingin lapangan kan itu udah capek juga. Iya betul. Tapi kan itu juga kalau mau dilarikan ke olahraga pemanasan ya namanya biar kita nggak kram itu sebenarnya bagus. Makanya saya bilang ini tinggal kita maunya keyakinannya kita bawa apa enggak itu. Kalau jangan 7 keliling kayak gini cuma buat pemanasan aja ya itu namanya normal ya. Tapi kalau sudah karena wah saya biar menang kayak gini, nah ini nggak boleh. Keyakinannya jadi kesirikan. Karena apa? Bukan masalah perbuatannya. Kadang dari keyakinan ini juga bisa. Ya. Berarti keyakinan itu efeknya sangat besar sekali. Ya besar keyakinan. Lah karena kita bisa dalam dunia ini kita ada namanya keyakinan. Yakin kepada Allah Ta'ala, ya kan? Ya. Keyakinan enggak? Yakin. Ya kan, keyakinan. Kayak gini mungkin ya. Kalau dari sumur apa ini, tenang aja. Udah disumur sama Abah Anu. Nah, kan kayak gitu. Nanti yakinnya ke orang itu kan, bukan kepada Allah kan? Ikhtiar boleh, tapi ikhtiar yang wajar. Jangan lapar, ikhtiar apa? Makan. Nah, kayak gitu. Kalau jangan ikhtiar, pengen main bola menang, biar bagus, ya latihan. Cara ikhtiar yang bagus. Ini namanya ikhtiar yang bagus normal. Lah terus kalau orang terus datang ke orang pinter. Lah kalau dia seumpama nggak bisa main bola, terus ke orang pinter, apa menang? Kalah. Ya udah. Ya, gak ilmiah banget. Gak ilmiah banget. Kalau jangan datang ke orang pinter minta belajar ilmu-ilmu syariat. Ini biar gimana biasa dekat kepada Allah. Biar saya beribadah dengan Allah baik. Ini bagus. Ya kan? Nah, terus kalau datang ke orang pinter jangan. Terus minta ini ya ngawur. Meminta itu kepada Allah Ta'ala. Meminta itu kepada Allah Ta'ala. Dengan cara ikhtiar yang bagus. Jangan meminta rezeki kepada Allah Ta'ala. Tapi ikhtiar yang bagus. Dengan bekerja. Ketika bekerja pun harus tetap bersandar pada Allah Ta'ala. Artinya bekerja dengan baik. Tidak melupakan ibadah. Tidak melalaikan ibadah. Ya lho. Ini kayak gitu. Ya. Nanti akibatnya bahaya. Jangan sudah percaya kayak gitu. Bukannya akhirnya main bola bagus, kaki jangan sakit. Iya. Ya kan? Bahaya nanti ditegur sama Allah. Ya, paham ya? Paham. Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Ya, jadi nggak boleh main-main kayak gitu. Ya, jangan ya. Syirik namanya ya. Lur ya? Nggak boleh. Bahaya nanti. Jangan gara-gara pengen main bola menang aja sampai akhirnya dosanya begitu besar, melakukan kesyirikan. Padahal dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik loh, gitu. Bahaya ya, jangan jauhi syirikan. Ya. Terkenal, wah. Iya, tidak boleh. Bulan bagus main bolanya, gitu, diambung-ambungkan, sama orang tuh ya. Bagus, ternyata kan pakai jamur nih, kayak gituan lah. Betul. Jangan ya, tidak boleh. Itu nanti bahaya loh ya. Bahaya. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Sudah. Kalau enggak mungkin saya akhiri dulu di sini. Ya. Semoga apa yang Mbah Mbuh tadi sampaikan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Ya. Untuk dulur-dulur Kisansan. Untuk menambah ilmu-ilmu ibadah dulur-dulur Kisansan semua. Apabila dulur-dulur Kisansan merasa channel Kisansan ini bisa bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe.
Semoga apa yang Mbah Mu sampaikan ini bisa menjadikan kebarokan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.